Gita Isnaini, perawat yang berjaga hari ini. Sebelumnya saya mau tanya Ibu, apa benar dengan Ibu Novitasari? Iya Mbak. Alamat Temulus RT 03. Iya Mbak. Bu mau tanya, ini hamil keberapa Bu? Pertama Mbak. Ibu sering makan makanan yang bergizi gitu mboten Bu? Iya Mbak. Nggih. Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu diet hipertensi, preeklampsia, dan eklampsia. Nggih Bu, mohon diperhatikan nggih Bu. Iya Mbak. Diet hipertensi nggih Bu. Diet hipertensi niku diet yang hipertensi yang ditunjukkan untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal. Tujuannya diet hipertensi niku tujuannya membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Cukup energi, protein, mineral, dan vitamin berbentuk makanan sesuai dengan keadaan penyakit Bu. Iya Mbak. Yang ketiga ada jenis makanan yang sehat untuk hipertensi. Hipertensi Bu. Iya Mbak. Yaitu ada sayur, buah, gandum dan biji-bijian, produk olahan susu rendah lemak atau tanpa lemak, daging, unggas dan ikan, kacang-kacangan. Ada lagi minyak sama makanan manis Bu. Iya Mbak. Yang keempat ada porsi makanan diet DAS untuk hipertensi. Diet DAS mengutamakan beberapa hal Bu. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah, konsumsi produk olahan susu tanpa lemak atau rendah lemak, memperbanyak konsumsi ikan, daging, unggas, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak sayur dan makanan yang berada di gandum. Yang kelima ada saran saya Bu, kurang lebih yang dianjurkan DAS diet sekitar 5 gram NaCl untuk pasien hipertensi. Bu, menjelaskan tentang angka ini bisa disamakan dengan ukuran rumah tangga yaitu 1 sendok teh per hari. Yang kedua ada preeklamasi Bu, penjelasannya. Preeklamasi adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dan urin. Kondisi ini terjadi setelah usia hamil lebih dari 20 minggu. Yang kedua ada gejalanya Bu. Yang gejalanya yang pertama tekanan darah tinggi hipertensi, yang kedua proteinuria, temukannya protein di dalam urin. Iya Mbak. Yang ketiga ada sakit kepala berat dan terus-menerus, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau sensitif bahaya cahaya. Yang kelima ada nyeri di perut kanan atas. Yang keenam ada sesak nafas. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang penyebab preeklamasi Bu. Di sini dijelaskan penyebab preeklamasi masih belum diketahui secara pasti. Meski demikian, ada dugaan bahwa kondisi ini disebabkan oleh kelainan perkembangan dan fungsi plasenta, yaitu organ yang berfungsi untuk menyalurkan darah dan natural untuk janin. Kelainan tersebut menyebabkan pembuluh darah menyempit dan timbulnya reaksi yang beberapa dari tubuh itu hamil terhadap perubahan hormon. Akibatnya timbul gangguan pada ibu hamil dan janin. Yang keempat ada pengobatan preeklamasi Bu. Preeklamasi akan teratasi jika janin dilahirkan. Namun ibu hamil yang mengalami preeklamasi akan diberikan beberapa penanganan berikut untuk mengatasi keluhan dan mencegah komplikasi. Yang pertama ada obat-obatan, ada obat antihipertensi, yang kedua ada obat kortikosteroid Bu. Yang ketiga ada obat MGSO4, yaitu obat itu pada preeklamasi yang berat, dokter akan memberikan suntikan MGSO4 untuk mencegah komplikasi seperti kejang. Yang ketiga yang terakhir ada
Eklamasi atau pengertiannya, eklamasi adalah komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan kejang sebelumnya, selama atau setelah persalinan, Ibu. Gejala utama eklamasi adalah kejang sebelum, selama atau sesudah persalinan. Munculnya eklamasi pada ibu hamil setelah didahului dengan preeklamasian. Preeklamasian dapat timbul sejak minggu ke-20 kehamilan. Preeklamasian akan ditandai dengan tekanan darah 140/90. Ditemukan protein pada urin dan bisa disertai dengan perkembangan pada tungkai. Jika mendapatkan pengamanan, preeklamasian bisa menyebabkan eklamasi. Yang ketiga ada penyebab eklamasi, Ibu. Penyebabnya yang pertama itu memiliki riwayat penderita preeklamasi pada kehamilan sebelumnya, sedangkan menjalani kehamilan pertama seperti ibu itu, atau memiliki jarak antara kehamilan yang terlalu dekat kurang dari 2 tahun. Yang ketiga adalah memiliki riwayat hipertensi kronis atau hipertensi dalam kehamilan. Yang keempat ada kondisi tertentu dalam kehamilan seperti mengandung lebih dari 1 janin atau hamil dengan program bayi tabung IVF. Di sini apakah ibu sudah paham? Udah, Mbak. Apakah ada yang perlu diulangin lagi, Bu? Cukup, Mbak. Handphone. Kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya atau hubungi bidan terdekat, ya, Bu. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.